Halo Sobat YouTube, ketemu lagi dengan saya Meindi Krisdiantoro di channel Uang Receh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya dalam keadaan yang baik ya. Pada kesempatan kali ini Uang Receh akan membahas tentang Bitcoin dan insight dari Uang Receh teman-teman, mengenai beberapa berita dan analisis yang akan Uang Receh share ke kalian. Nah, buat kalian yang tertarik dengan pembahasannya, jangan di skip video Uang Receh dan tonton sampai akhir. Dan buat kalian yang belum subscribe channel Uang Receh, mari bersama-sama kita dukung channel Uang Receh dengan klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan icon loncengnya, agar setiap channel Uang Receh itu upload video terbaru, kalian langsung dapat notifikasinya guys. Tanpa berlama-lama kita masuk ke daily quote untuk hari ini teman-teman. Sama seperti wallpaper Uang Receh, di sini kalian bisa lihat sendiri. Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari suatu kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa harus kehilangan semangat teman-teman. Nah, satu hal yang Uang Receh maksud dari quote seperti ini adalah setiap kita menemui kegagalan dan kita berhasil melewatinya, kita akan dihadapkan dengan kegagalan yang lain teman-teman. Hal itu, kegagalan itu yang akan membuat jiwa kita atau mental kita semakin terlatih dari hari ke harinya. Bukan masalah kegagalan yang berhasil kita lewatin, tapi hal apa yang bisa kita dapat dari kegagalan tersebut. Artinya next suatu saat, kalau kita dihadapkan dengan kegagalan yang sama, kita nggak akan pikir pusing teman-teman. Kita sudah pernah melaluinya. Kita udah pernah di tahapan seperti itu. Artinya kans atau cara kalian memandang sebuah kegagalan akan berubah drastis teman-teman. Justru di saat kalian berhasil, kalian yakinlah kegagalan kalian itu akan lebih hebat atau kalian akan diuji dengan lebih kuat lagi. Nah, buat kalian yang masih gagal-gagal aja sampai hari ini, sama seperti Uang Receh, saatnya kita hadapi kegagalan kita ubah cara pandang kita ubah strategi kita mau sukses esok hari teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke price action terlebih dahulu untuk Bitcoin. Nah, di sini teman-teman ada beberapa titik yang Uang Receh waspadai untuk sesi penurunan dari Bitcoin beberapa hari ini teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri kalau kita gambarkan pakai Elliott Wave Theory. Di sini coba Uang Receh intip dulu ya teman-teman. Kita anggap di titik ini adalah wave pertamanya, yaitu tanggal 21 November tahun 2022. Kita tarik ke titik keduanya ya teman-teman, tanggal 14 Desember. Ini adalah wave pertama. Nah, setelah itu Bitcoin akan turun koreksi menuju ke wave keduanya. Nah, untuk wave ketiga, nah kita tarik ke sini. Ini adalah wave ketiga. Artinya wave ketiga itu akan lebih panjang daripada wave pertama teman-teman. Untuk koreksinya di sebelah sini. Dan setelah itu kita memasuki atau sudah selesai di wave kelimanya. Tapi wave kelima ini belum sampai ke titik atau major resisten di angka sekitar 25.000. Yang di angka itu juga bertepatan dengan moving average 200 untuk candle weekly teman-teman. Nah, di sini artinya kita akan atau sedang dalam masa bearish teman-teman. Artinya kita akan mengalami dua koreksi setelah 5 wave kita lalui. Nah, lantas di titik manakah kita akan berhenti untuk koreksi? Nah, di sini Uang Receh punya beberapa pandangan teman-teman. Kita hilangkan dulu untuk Elliott Wave teorinya. Nah, candlestick untuk 2 kali penurunan kurang lebih nanti akan seperti ini teman-teman. Beberapa titik yang kita waspadai. Namanya adalah ABC correction ya teman-teman. Di sini adalah titik A-nya atau titik tertingginya. Kita koreksi dan sekarang kita posisi berada di sekitaran angka 23.000 teman-teman. Nah, setelah itu kita akan dibawa naik sedikit. Setelah itu baru kita mengalami koreksi yang lebih deep teman-teman daripada koreksi A-nya. Nah, kurang lebih di kisaran angka sekitar 21.500. Nah, kenapa di titik tersebut untuk wave C-nya? Nah, di sini Uang Receh akan hilangkan terlebih dahulu teman-teman. Nah, di sini ada beberapa garis support yang sebenarnya Uang Receh waspadai untuk menahan pergerakan Bitcoin turun ke bawah. Yang pertama adalah kita pandang dari moving average 21 untuk time frame harian dulu teman-teman. Ini sejak tanggal terakhir kali dia cross itu sekitar tanggal 4 Januari tahun 2023 sampai sekarang bulan Februari,
moving average 21 ini cukup mampu untuk memaintain posisi Bitcoin. Nah, tepatnya di hari ini kalian bisa lihat sendiri, untuk moving average 21-nya sekarang kita udah posisi under dari moving average 21 teman-teman, yaitu di kisaran harga 22.768 closing kemarin. Nah, untuk hari ini kita mampu bertahan di candlestick hijau dan kita sudah sedikit naik dari moving average 21. Nah, pertanyaannya, akankah kita mampu memaintain posisi Bitcoin di sekitaran angka 22.700 sampai 23.000 teman-teman? Jika Bitcoin masih tetap stay di kisaran angka 22.700 atau bahkan 23.000, artinya Bitcoin masih tetap punya potensi untuk melanjutkan penguatan teman-teman. Nah, penguatannya ke arah mana? Penguatannya ke arah mana? Jelas sekali untuk penguatannya di kisaran angka 24.500 sampai sekitaran 25.000 teman-teman, untuk mengejar major resistennya lagi. Nah, kalau Bitcoin tidak berhasil untuk memaintain di posisi sekitaran 23.000, ini titik-titik yang perlu kita waspadai teman-teman. Bentar, kita hilangkan dulu. Bitcoin akan mencoba untuk turun ke area bawah, yaitu sekitaran angka 21.500 teman-teman. Karena di sini adalah ada dimension di kisaran tanggal 5 November tahun 2022. Nah, itu adalah angka yang kemungkinan atau possible dicapai Bitcoin untuk koreksi sehatnya pada kesempatan kali ini. Nah, yang perlu kalian perhatikan lagi, jika Bitcoin lolos dari support sekitaran 21.500, ada harapan sekitar 20.000 atau 19.000 adalah angka yang wajar untuk Bitcoin meneruskan penurunannya teman-teman. Nah, yang perlu kalian waspadai adalah kita bagaimana untuk para pemain short atau pemain long di futures. Tetap hati-hati, kita tunggu konfirmasi candlestick terlebih dahulu teman-teman. Memungkinkah kita untuk mengambil posisi short pada saat ini? Kalau saran dari uang receh, sekarang Bitcoin sedang di masa persimpangan jalannya. Artinya sejak tanggal sekitaran 20 Januari sampai hari ini, Bitcoin kurang lebih bisa dibilang adalah sideways teman-teman. Kita belum menunjukkan pelemahan yang begitu masif atau peningkatan yang begitu masif. Artinya antara bear sama bull itu masih sama-sama kuat teman-teman. Dan Bitcoin juga masih cukup mampu mempertahankan atau memaintain posisinya di area support atau fresh supply di sekitaran tanggal 13 September tahun 2022. Nah, kita geser sejenak ke DXY. Apa yang terjadi dengan DXY atau dollar index ya teman-teman? Nah, di sini dollar index sebenarnya sudah clear breakout dari garis descending channelnya. Nah, uang receh tarik garis descending channel dari sekitaran 4 November tahun 2022. Kita tarik ke bawah untuk DXY ini atau dollar index sudah resmi breakout. Tapi teman-teman yang perlu kalian ketahui, di sini uang receh juga menarik garis ascending channel sejak jauh-jauh hari. Nah, untuk DXY sendiri ternyata belum berhasil breakout dari resistennya di garis ascending channel tersebut. Nah, hal tersebut yang meyakinkan uang receh untuk Bitcoin masih ada potensi penguatan terlebih dahulu sebelum melakukan koreksi wajarnya, yaitu ABC koreksi ya teman-teman. Di sini ada garis yang belum mampu ditembus oleh DXY, yaitu di kisaran angka 103.994. Lantas kalau itu bisa ditembus DXY, ada potensi DXY akan mengejar di garis resistennya di kisaran angka 105.089 teman-teman. Nah, dua titik ini yang perlu kita waspadai karena untuk DXY sendiri korelasinya adalah berbanding terbalik dengan Bitcoin teman-teman. Nah, kita cek untuk satu lagi economic calendar. Nah, untuk minggu depan kurang lebih di tanggal 14 akan ada pengumuman penting yang juga akan mempengaruhi untuk chart pattern dari Bitcoin itu sendiri, yaitu adalah core inflation ya teman-teman atau CPI yang kita kenal. Itu akan dirilis untuk bulan Januarinya year on year. Untuk forecast sendiri di angka 5,5%.
Sedangkan untuk previousnya atau bulan lalu di bulan Desember itu sudah mencapai angka 5,7%. Harapannya forecast tetap sesuai dengan apa yang terjadi teman-teman, atau paling enggak selisihnya cuma sedikit lah. Untuk mantumannya itu di kisaran angka 0,4, sedangkan forecast previousnya di angka 0,3. Nah, harapannya data CPI ini cukup penting untuk mempengaruhi bagaimana kinerja Bitcoin setelah tanggal 14, teman-teman. Ini poin-poin yang perlu kita perhatikan. Nah, berarti kita masih ada sekitaran waktu sampai menunggu forecast tersebut rilis. Kita bisa antisipasi terlebih dahulu, teman-teman, untuk melihat possible apa yang bisa kita lakukan, baik itu bermain short position ataupun long position, ataukah kita, buat kalian yang bermain di spot, kita harus serok di angka berapa untuk memaksimalkan cuan kita. Nah, hal-hal tersebut yang perlu kalian perhatikan, mulai dari posisi Bitcoin saat ini yang memang masih sideways secara keseluruhan, dan potensi apa yang bisa kita manfaatkan untuk kedepannya. Nah, buat kalian yang tertarik dengan pembahasan ini, bisa dibantu like, komen, dan subscribe di channel Uang Receh. Buat kalian yang punya pendapat berbeda, silahkan cantumkan di kolom komentar, teman-teman. Thank you for watching this video. See you on the next video.